Uni Eropa resmi menetapkan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC sebagai organisasi teroris. Keputusan tersebut diambil menyusul tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang protes nasional yang menewaskan ribuan warga sipil. Penetapan itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam pidato di Brussel, Belgia, pada Kamis 29 Januari 2026. Kallas menyatakan bahwa para menteri luar negeri negara anggota sepakat bulat atas penetapan tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan keputusan ini, IRGC ditempatkan pada kategori yang sama dengan Al-Qaeda, Hamas, dan Daesh. In Iran, horrific crackdown on protesters has come at a heavy human cost. The EU already has sweeping sanctions in place, and today ministers agreed to designate Iran Revolutionary Guard as a terrorist organization. This will put them on the same footing with Daesh, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. Beyond this, ministers adopted new sanctions on those involved in Iran's war support to Russia and expanded export controls. Ministers were clear that Iran must release all those unjustly detained, including the European Union citizens. Going forward, we must be ready to further increase pressure on the authorities and continue supporting Iran's civil society. Keputusan ini turut didukung Israel. Melalui Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, Israel setuju apabila IRGC dinyatakan sebagai teroris. Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di platform X pada Kamis 29 Januari 2026. Selain menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris, Blok 27 negara Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap 15 pejabat Iran, termasuk sejumlah komandan tinggi Garda Revolusi. Sanksi tersebut dijatuhkan terkait peran mereka dalam penindakan brutal terhadap demonstran. Kelompok aktivis hak asasi manusia menyebut, tindakan keras aparat Iran telah menyebabkan setidaknya 6.373 orang tewas sejak protes pecah. Gelombang demonstrasi tersebut dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, serta persoalan sosial yang memburuk. Dewan Eropa secara terpisah juga mengumumkan sanksi terhadap 6 entitas dan 15 individu yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Di antara nama yang masuk daftar sanksi adalah Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, dan Jaksa Agung Muhammad Mufahedi Azad. Langkah Uni Eropa ini pun menambah tekanan internasional terhadap Iran yang kini juga menghadapi ancaman militer dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menuding Teheran melakukan pembunuhan terhadap demonstran serta merencanakan eksekusi massal. Militer Amerika Serikat juga dilaporkan telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah kapal perusak berpeluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, pemerintah Iran dengan tegas mengecam keputusan Uni Eropa tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah itu sebagai tindakan yang ilegal, bermotivasi politik, dan bertentangan dengan hukum internasional. Teheran menegaskan, pihaknya berhak mengambil tindakan yang sesuai untuk membela kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan bangsa Iran, serta memperingatkan Uni Eropa akan konsekuensi dari keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menuduh Uni Eropa bersikap munafik dan melakukan kemarahan selektif. Ia menambahkan bahwa sikap Uni Eropa justru berpotensi merugikan kepentingan Eropa sendiri, terutama jika konflik berskala besar pecah dan berdampak pada kenaikan harga energi global.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran juga menyebut pencantuman IRGC sebagai langkah tidak logis dan tidak bertanggung jawab, serta bukti nyata permusuhan terhadap bangsa Iran.